Yang pertama itu Bapak Ibu, adalah orang percaya yang tidak sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah gambaran poin yang pertama yang kita temukan dalam teks itu. Nah, yang kedua adalah orang percaya yang sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dalam gambaran, dalam teks itu adalah satu perikop itu kita menemukan dua bagian orang percaya dalam bagian ini. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan kita berada di poin yang pertama, orang yang tidak sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan Yesus, atau kita berada di poin yang kedua. Itu adalah pertanyaan bagi saya dan bagi kita semua. Baik, Bapak Tuhan, pada pagi hari ini sudah dipersiapkan untuk boleh saya bawa renungan bagi kita semua dengan satu tema, Trust and Obedience. Percaya dan taat atau teguh di dalam Tuhan. Baik, Bapak Tuhan, sekitar 250 tahun yang lalu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dan dia mengungkapkan demikian Bapak Ibu. Yang bernama Muhammad Gandhi. Dia mengatakan demikian. Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan dan katakan dan melakukannya dengan selaras. Tetapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada yang berbeda yang mau saya sampaikan bagi kita semua. Saya mengatakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah menemukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu, dan kebenaran itu adalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Baiklah Tuhan, sebelum kita jauh untuk membahas satu tema ini, saya ajak kita untuk membuka dulu Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-23, dan 31. Bapak Ibu, ada 10 ayat yang akan mau kita renungkan pada pagi hari ini. Pembacaan ini kita akan baca silih berganti Bapak Ibu. Saya tidak menyiapkan ayatnya. Kita akan baca silih berganti. Di bawah satu perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Ayatnya yang ke-22 demikian. Bapak Ibu boleh membaca nanti ayat 23 dan demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan kita. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kita baca yuk, sama-sama 1, 2, 3, ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kepada. Baik, sedemikian jauh pembacaan kita pada kesempatan ini, puji Tuhan. Dalam teks yang telah kita baca ini ada 2 gambaran poin yang kita akan menemukan di sana. Yang pertama itu Bapak Ibu, adalah orang percaya yang tidak sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah gambaran poin yang pertama yang kita temukan dalam teks itu. Nah, yang kedua adalah orang percaya yang sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, dalam gambaran, dalam teks itu adalah satu perikop itu kita menemukan 2 bagian orang percaya dalam bagian ini. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan kita berada di poin yang pertama, orang yang tidak sungguh-sungguh taat mengasihi Tuhan Yesus, atau kita berada di poin yang kedua. Itu adalah pertanyaan bagi saya dan bagi kita semua. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.